Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya. Kali ini saya mau sedikit sharing soal meja remaja hidroponik ya. Jadi nanti kita bahas, kita analisis buat keuntungan terus kekurangan dari penggunaan meja remaja dan perbandingan dari proses-prosesnya ya. Nah, dulu yang pertama yang perlu saya tekankan, data-data yang saya pakai kali ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ini bisa dibilang hanya sekedar sharing. Jadi misalkan ada yang sesuai atau ada yang cocok, silahkan diambil, silahkan diaplikasikan di kebun kalian. Misalkan tidak ya tidak masalah, misal kalian tidak pakai. Nah, ini ada contoh foto ya, contoh foto sedikit. Nah, ini adalah sistem remaja saya. Terus di sini ada sistem produksi saya pakai DFT semua ya. Terus kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, ini kebun saya, kebun yang saya kelola dengan jumlah lubang dewasa itu 800 lubang ya. Jadi masing-masing ini 200 masing-masing meja. Lalu ini satu meja ini juga satu meja ini adalah meja remaja gini. Nah, satu meja ini adalah meja remaja. Untuk jarak pertanamannya ini saya buat 10 cm. Lalu kalau untuk yang dewasa ini jarak tanamnya saya buat 20 cm dari lubang ke lubang ya. Untuk jumlahnya, kalau dari remaja dan dewasa saya pakai perbandingan 1:1 ya. Jadi kalau dewasanya itu 800, nanti remajanya juga 800. Jadi sekali pindah itu langsung 800. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh kebun saya. Saya punya 5 meja, 4 meja produksi dengan jarak 20 cm. Lalu satu meja dengan jarak 10 cm. Dan jumlah lubangnya ini 800. Sekarang kita lanjut. Oh ya, sebelumnya biar nggak dikira omong doang, nanti bisa kalian simak video berikut ini. Video yang saya di kebun, saya jelaskan sedikit di kebun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ini di kebun lagi ya. Gimana puasanya? Aman? Nah, ini saya juga lagi di kebun, lagi ngabuburit ya, lihat-lihat tanaman, kontrol nutrisi ya. Nah, ini tadi saya habis panen bibit stroberi. Nah, kali ini untuk hidroponik saya mau bahas tentang meja permajaan ya. Kenapa sih harus pakai meja permajaan? Nah, meja permajaan ini cenderung memiliki jarak yang lebih rapat ya. Jadi dia jaraknya itu sangat rapat, beda sama yang meja produksi. Nah, meja produksi itu lebih luas karena dia untuk pembesarannya ya. Kalau remaja ini dia hanya untuk dari pindah semai sampai usia remaja, pertengahan antara mau panen dewasa sama yang kecil gitu ya. Oke. Nah, kali ini kita bahas kenapa sih kok harus pakai remaja. Nah, kalau saya itu pakai remaja karena rotasi tanam saya itu saya buat sekitar
setiap 10 hari panen ya. Jadi kita hitung nanti mulai dari oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya pakai data tanam ya, data tanam yang ini dengan meja remaja ini. Pastinya ini saya ambil dari kebun saya. Nah, kalau yang tanpa ini dengan dari kebun saya, terus yaitu saya ambil 30 HSS untuk total tanaman ya, total mulai semai sampai panen itu 30 HSS. Terus saya punya seperti tadi 800 lubang tanam. Tapi yang unik di sini saya satu bulannya itu bisa panen 2400 lubang. Nah, untuk ini nanti kita bahas di slide selanjutnya. Terus ini saya ada data yang tanpa meja remaja. Ini asumsi saja ya datanya, soalnya saya pakai remaja. Nah, untuk asumsi tanpa meja remaja kita ambil sama waktu panennya itu 30 hari. Waktu panen 30 hari, 30 HSS. Tapi di sini kita punya lubang yang lebih banyak, lubang dewasa yang lebih banyak ya, yaitu 1200 lubang. Tapi yang unik ini di saat panennya per bulan, dengan usia tanaman yang sama, kita anggap tanaman yang kita tanam itu sama walaupun dengan meja remaja atau tanpa meja remaja itu sama. Nah, di sini dengan 1200 lubang tanam kita satu bulannya itu dapat 1800 panenan. Nah, ini yang unik dengan lubang tanam yang dengan lubang tanam dewasa yang menggunakan meja remaja itu bisa panen 2400, tapi yang tanpa remaja itu bisa panen walaupun lubang tanamnya itu 1200 lubang tanam, dia hanya bisa panen 1800. Nah, untuk hasil panen ini kita bahas di slide selanjutnya ya. Terus kita lanjut ke perbandingan proses tanam. Nah, di sini ini adalah proses tanam dari kebun saya. Nah, ini proses tanamnya ada 3 kali pindah, dan pembagian usianya itu saya bagi di semai. Semai itu 10 HSS, lalu di remaja pindah lagi ke remaja seperti itu. Itu 10 HSS juga di remaja, di meja remaja. Lalu kita dewasa, saya di meja dewasa maksud saya. Nah, itu saya juga di 10 HSS. Nah, setelah ini kita bisa panen sayurannya itu kita bisa panen. Nah, untuk rotasinya, sebelumnya ini kita bandingkan dulu dengan proses tanam yang tanpa meja remaja. Nah, kalau proses tanam yang di tanpa meja remaja itu biasanya semainya itu 10 HSS, lalu dewasanya 20 HSS. Nah, baru kali ini kita bisa panen. Oke. Nah, untuk perbandingannya, kalau kita bandingkan memang step perpindahannya itu, langkah perpindahannya itu memang lebih banyak dengan menggunakan meja remaja ya. Yaitu kalau proses tanam di meja remaja itu kita butuh 3 kali pindah untuk 1 kali panen. 3 kali pindah, yaitu mulai dari semai, pindah lagi setelah 10 hari kita pindah ke remaja. Setelah 10 hari kita pindah lagi ke dewasa. Nah, setelah dewasa ini kosong, nah ini seperti itu lagi, diputar lagi, kita kembali, semainya kita isi, lalu pindah lagi 10 harinya, pindah lagi 10 harinya. Jadi di meja dewasa ini kita bisa panen setiap 10 hari sekali. Lalu kita ke proses tanam di yang tanpa menggunakan meja remaja ya. Ini bisa kita lihat dari proses tanam yang tanpa menggunakan meja remaja. Ini
proses perpindahannya itu lebih sedikit ya, lebih simpel. Jadi hanya 2 kali pindah tanam. Dua kali pindah tanam, yaitu dari semai, kita masukkan ke meja semai. Setelah 10 hari, nah kita masukkan ke dewasa. Nah setelah 20 hari baru kita bisa panen dan bisa kita isi lagi dengan yang semaian. Jadi perbedaannya, kalau yang di sini kita panen itu 20 hari sekali ya. Kalau yang menggunakan meja dewasa itu kita panen 10 hari sekali. Nah, asumsi panen ini kita hitung dari meja dewasa saja ya. Terhitung dari meja dewasa saja. Jadi untuk meja remaja atau semai, proses remaja atau semai itu kita tidak hitung jumlahnya berapa, karena kita bisa menghasilkan sayuran yang siap panen itu dari meja yang dewasa. Oke, seperti itu. Jadi rotasinya seperti ini ya, untuk rotasi. Jadi dari kita semai tanam benih di rock wool, lalu kita pindah ke meja semai itu 10 hari, terus kita pindah lagi ke meja remaja itu 10 hari, terus kita pindah lagi ke dewasa itu 10 hari. Terus untuk proses tanam tanpa meja remaja ini kita 10 hari. Nah, dari semai kita pindah ke meja semai, lalu kita tunggu 10 hari, baru kita pindah lagi ke dewasa, kita tunggu 20 hari, baru bisa kita panen. Untuk metan yang tanpa meja remaja ini tadi, ini saya pakai datanya. Ini data asumsi perkiraan ya untuk waktunya. Saya juga pernah pakai tanpa meja semai dan ini yang saya pakai begitu ya. Ada foto kebun saya nanti yang tanpa meja semai itu. Saya sistemnya perpindahan seperti ini. Kenapa kok nggak 15 hari? Karena misalkan ini harus saya paksakan 15 hari atau 20 hari di semai agar dewasanya itu cuma 10 hari, dan nanti semaiannya ini nggak bagus jadinya. Ada yang terlalu tinggi, ada yang jadi kutilang lah, karena dia terlalu rapat, kurang untuk dia mendapatkan sinar mataharinya itu kurang, soalnya perang sama samping-sampingnya itu ya. Oke, seperti ini untuk perbandingan proses tanamnya ya, seperti ini. Oh ya, sebelumnya ini saya sambil ngerokok. Ini saya rekodnya malam hari ya, jadi saya juga puasa. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini kita bahas tadi kenapa kok bisa panennya itu. Yang di meja remaja itu 1 bulannya itu saya dapat 2.400 lubang tanam panen. Terus yang tanpa meja remaja, walaupun kita punya lebih banyak meja dewasa, kita bisa panen cuma 1.800. Nah,